warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Solihi Insani. Kali ini kita masuk ke sesi 9 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema tata cara memperoleh warganegara Indonesia. Kali ini dengan cara pemberian oleh negara. Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan inisiatif untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada warga negara asing. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden tentunya setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, orang asing yang telah berjasa apa sih? Nah, orang asing yang masuk kategori berjasa kepada Republik Indonesia ini yaitu orang asing yang karena prestasinya, jadi dia harus punya prestasinya luar biasa di bidang-bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Nah, itu kan orang asing yang termasuk kategori berjasa. Sedangkan yang dimaksud orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara, yakni orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa. Jadi sumbangannya harus luar biasa sekali untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Kita lihat dasar hukumnya ada dalam pasal 20 tadi telah saya sebutkan, dan juga ada dalam pasal 13 sampai dengan pasal 27 dan pasal 22 sampai pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Setelah kita masuk ke dasar hukum, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar proses ini dapat terlaksana. Setidaknya persyaratan ini ada 5 macamnya. Yang pertama adalah Presiden di sini dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia setelah Presiden mendapatkan pertimbangan DPR. Kecuali dengan pemberian kewarganegaraan Indonesia mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda, itu pasti tidak bisa. Jadi ketika warga negara asing diberikan warganegara Indonesia kepada dirinya, WNA tersebut tidak boleh jadi 2 kewarganegaraan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kewarganegaraan Indonesia diberikan kepada orang asing karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup atau keolahragaan telah memberikan kemajuan serta keharuman nama bangsa Indonesia, seperti yang tadi saya bilang di awal. Kemudian yang ketiga, Presiden dapat memberi kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing karena alasan kepentingan negara. Tentu saja, lagi-lagi setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Jadi lagi-lagi WNA tersebut ketika diberikan kewarganegaraan Indonesia jangan sampai dia menjadi bipatrit atau berkewarganegaraan ganda. Yang keempat, kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan kepada orang asing yang dinilai oleh negara telah memberikan sumbangan luar biasa untuk Indonesia dalam kepentingan memantapkan kedaulatan negara.
dan mementingkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Nah, itu bisa diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, usulan siapa? Ini diajukan oleh menteri, pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan terkait. Jadi, ini 5 persyaratan yang perlu dipenuhi agar proses pemberian kewarganegaraan lewat jalur yang diberikan oleh negara dapat terlaksana. Kemudian, kita lihat lagi. Ketika warga negara asing ingin diberikan kewarganegaraan Indonesia oleh negara, maka dia harus melengkapi beberapa kelengkapan administrasi. Ada beberapa kelengkapan administrasi, setidaknya ada 9 yang harus ada saat mengurus kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, usul pemberian kewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Maaf, itu agak sedikit tipu, maksudnya adalah ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi, usulan pemberian kewarganegaraan itu diajukan secara tertulis, harus dalam bahasa Indonesia dan dibubuhkan materai. Kemudian, harus melampirkan fotokopi akta kelahiran. Dan juga melampirkan daftar riwayat hidup. Juga harus melampirkan surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentu saja negara kita berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, harus ada surat pernyataan bersedia menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya. 6. Fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor harus yang masih berlaku. 7. Surat keterangan dari perwakilan negara asing, ya, negara orang tersebut, yang diusulkan bahwa yang bersangkutan ini akan kehilangan kewarganegaraan asing itu setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ke-8, surat rekomendasi, ya, bukan surat keterangan. Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa orang asing yang diusulkan layak untuk diberi kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara. Jadi itu bukan surat keterangan ya, itu adalah surat rekomendasi. Kemudian yang terakhir, harus melampirkan pas foto 4x6, jumlahnya 6 lembar. Inilah kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh warga negara asing yang oleh negara akan diberikan kewarganegaraan Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam prosedur. Nah, jadi prosedur ini dilakukan di tingkat Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk usulan dan dilanjutkan ke tingkat Presiden Republik Indonesia. Nah, berikut adalah detail prosedur dan jangka waktu penyelesaiannya. Nah, di tingkat Kementerian Hukum dan HAM, ini kementerian dibuat usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing tersebut yang telah berjasa. Usulan tersebut diajukan oleh pimpinan lembaga negara atau pemerintah terkait. Kemana? Ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM memeriksa persyaratan substantif pengusulan. Jadi, syarat-syarat administratif tersebut diperiksa secara substantif. Nah, berdasarkan pemeriksaan hasilnya ini, Menteri Hukum dan HAM meneruskan usulan tersebut. Kemana? Ke Presiden Republik Indonesia tentu saja, disertai dengan pertimbangan. Kemudian, di tingkat Presiden menyampaikan usul tersebut kepada DPR untuk memperoleh pertimbangan. Selanjutnya, DPR diberikan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Jadi, untuk memperoleh pertimbangan di Dewan Perwakilan Rakyat, nanti nih di DPR, ini buat pertimbangan DPR. Diberikan, tentu saja pertimbangan tersebut ini diberikan sesuai dengan peraturan tata tertib DPR. Kemudian setelah memperoleh pertimbangan DPR, Presiden menetapkan keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Setelah itu, petikan keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian pejabat kantor Kementerian Hukum dan HAM ini akan meneruskannya kepada warga negara asing yang akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ini kan kalau diterima, nah kemungkinan ada dong terjadinya penolakan. Kalau sampai kemungkinan terjadi penolakan atas usulan kewarganegaraan terhadap orang asing yang dianggap berjasa maupun karena alasan kepentingan negara, di sini penolakan pemberian kewarganegaraan. Pertama, Presiden Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis ke siapa? Kepada Menteri Hukum dan HAM, disertai alasan penolakannya. Kemudian penolakan serta alasan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan terkait. Itulah tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pemberian kewarganegaraan oleh negara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Semoga menambah keberkahan serta ilmu yang berlimpah untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.